Henry menenangkannya, mengatakan bahwa mereka bukan mencuri, hanya meminjam. Chohol akhirnya mengangguk setuju. Henry lalu mengingatkannya agar jangan sampai ada barang yang hilang. Mereka pun berangkat menunggangi kuda masing-masing. Di tengah perjalanan, Henry menyuruh Chohol mengenakan banyak anting untuk menarik perhatian para bandit. Meski enggan, Chohol tetap mengikuti perintah tuannya. Henry puas melihat Chohol yang kini tampak mencolok dengan perhiasan. Tak hanya anting, Chohol juga mengenakan rantai emas. Ia menghela napas lega karena tuannya akhirnya merasa cukup puas, meskipun jelas ia tak senang sama sekali melakukannya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara dari sekeliling, lalu memperlambat laju kuda untuk memancing perhatian para bandit. Chohol mulai gelisah, menyarankan agar mereka kembali saja karena bandit sangatlah berbahaya. Namun Henry tersenyum, berkata bahwa ia akan menangani semuanya. Saat mereka tiba di sebuah desa, rombongan bandit langsung mengepung mereka. Protagonis menyadari bahwa mereka sangat berhati-hati dalam bersembunyi, ia bahkan tidak merasakan hawa keberadaan mereka. Sang pemimpin bandit menghampiri mereka langsung, kemungkinan tertarik pada perhiasan yang dikenakan Chohol. Dengan tatapan bengis, ia memerintahkan mereka untuk menyerahkan seluruh perhiasan dan kuda mereka. Sebagai imbalannya, nyawa mereka akan diselamatkan. Chohol yang mulai panik, buru-buru bertanya kepada Henry Morris apa yang harus mereka lakukan. Mereka jelas tidak mungkin mampu menghadapi para bandit yang ada di hadapan mereka. Namun, Henry hanya menoleh ke arah pelayannya dan berkata bahwa semua ini akan berakhir ketika ia terbangun dari tidurnya. Tanpa sempat memahami maksud tuannya, Chohol tiba-tiba dipukul, membuatnya langsung pingsan dan jatuh dari kudanya. Sementara itu, sang pemimpin bandit bingung melihat apa yang dilakukan Henry. Henry hanya tersenyum santai dan berkata bahwa ia sengaja membuat pelayannya pingsan agar tidak mengganggu dalam pertarungan. Bandit itu tertawa sinis dan mengejek, mengatakan bahwa Henry tidak akan menang sendirian, lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Henry memandangi sekeliling dan menghitung jumlah musuh. Ia tampak kecewa karena ternyata hanya ada 25 orang. Sang pemimpin bandit menertawakan dan berkata bahwa protagonis gila padahal jelas ia akan dihabisi. Tiba-tiba dengan jentikan jarinya, gelembung air muncul dan menyelimuti kepala para bandit, membuat mereka terkejut dan tak bisa bernapas. Karena kekurangan oksigen, satu persatu dari mereka terkulai pingsan di tanah. Bahkan pemimpin bandit yang paling kuat pun tidak sanggup bertahan dan akhirnya tumbang. Henry Morris lalu membentuk sebuah bola api besar, bersiap menembakkannya ke arah si pemimpin. Saat tembakan dilepaskan, cahaya dan ledakannya begitu mengejutkan hingga lawannya gemetar, menutup telinga dan memejamkan mata. Dengan suara tenang namun mengancam, Henry memperingatkan mereka agar tidak kembali lagi, atau lain kali ia sendiri yang akan mengantar mereka ke alam baka. Beberapa saat kemudian, Chohol terbangun dalam kondisi bingung dan ketakutan. Ia menatap sekeliling, namun tak menemukan satupun bandit di sana. Dengan suara gemetar, ia bertanya ke mana mereka pergi. Henry menjawab santai bahwa para bandit itu sudah dikalahkan dan melarikan diri. Chohol yang masih linglung, hanya mampu duduk di tanah, terlalu kaget untuk berkata apa-apa. Henry lalu memintanya memeriksa perhiasan dan memastikan semuanya masih utuh.